Shalom saudaraku, kembali lagi di acara kesayangan kita Life Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, berbicaralah kepada kami, biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengajar kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami nantikan apa yang menjadi didikan, ajaran, nasihat dari Bapa. Amin. Shalom saudaraku, apa kabar saudara? Kembali lagi. Sekarang kita lanjutkan Matius 11 ayat 1 sampai 19 saudara ya. Saya akan bacakan dulu ayat 1 sampai yang ke-6. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara, ayat-ayat ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran rohani yang sangat-sangat berharga, yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat di sini saudara ya, seakan-akan Yohanes meragukan Tuhan Yesus. Sampai dia menyuruh murid-muridnya, saat itu dia ada di dalam penjara saudara. "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan yang lain?" Lah, kok Yohanes jadi kayak nggak tahu? Ini Yohanes Pembaptis ya, bukan Yohanes murid Tuhan Yesus. Kok Yohanes seakan-akan nggak tahu ya bahwa Yesus itu Mesias? Kok bisa saudara? Padahal salah satu orang yang paling tahu bahwa Yesus Mesias itu Yohanes Pembaptis. Tentu ibu bapaknya tahu. Ibunya bilang dikandung Roh Kudus dan lain sebagainya. Dan ingat, Yohanes Pembaptis sama Tuhan Yesus ini sepupuan. Bedanya cuma 6 bulan. Waktu ibu Yohanes Pembaptis hamil, ibu Yesus juga hamil. Ini sepupu saudara, sempat main ya. Di Injil Lukas diceritakan waktu dua perempuan hamil ini ketemu, dalam kandungannya bayinya aja udah lompat-lompat saudara. Itu ada koneksi batin sejak dalam kandungan. Coba, waduh, sama-sama hamil apa, sepupu. Memang tidak dicatat apakah mereka bertumbuh bersama atau tidak. Tapi sudah pasti mereka saling diceritakan oleh ibunya. Ya. Mungkin masa kecilnya pun pernah bertemu. Ya, pernah atau tidak Alkitab tidak catat. Kemungkinan pernah, saudara. Ya. Jadi ini bukan orang baru. Tapi ketika sama-sama sudah dewasa, Yohanes Pembaptis mulai memberitakan pertobatan. Yesus datang. Dia loh yang berkata, "Lihat anak domba Allah yang menanggung dosa dunia." Tuh. "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak," kata Yohanes Pembaptis. Mustahil dong kalau Yohanes Pembaptis tidak tahu bahwa Yesus Mesias. Mustahil saudara. Jadi pertanyaan ini yang ayat ketiga, "Engkaukah yang akan datang itu atau harus kami menantikan orang lain?" Ini bukan orang lain yang gimana? Ini kalau ngomong vulgarnya, Mesias itu engkau bukan Yesus. Atau engkau bukan Mesias lagi jangan-jangan. Kami harus tunggu Mesias yang lain. Nah itu kalau pengertian boldnya, belak-belakannya begitu. Tapi yang seperti saya jelaskan tadi, nggak mungkin
Yohanes itu tidak mengenali. Dia tahu persis, dia salah satu orang yang paling tahu persis. Apalagi pas dibaptis ada burung merpati, langit terbuka. Mungkin orang-orang semua juga bingung, itu siapa? Semua berbondong-bondong. Ini kok malah Yohanes bilang sama orang ini, buka tali kasutnya pun aku gak layak, harusnya kamu yang membaptis aku tuh. Gak mungkin Yohanes gak tahu. Apa sih yang membuat seolah-olah ia meragukan? Kayak gak tahu gitu loh. Apa pelajaran rohaninya bagi kita? Nah, ini harus kita pahami. Yang pertama, Yohanes sedang di tengah kekecewaan yang sangat berat. Ia menderita, saudara, akibat di penjara. Sementara Yesus melakukan mujizat di banyak tempat. Ini kan ia menyuruh yang ayat kedua, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Jadi sementara Yesus melakukan mujizat di banyak tempat, membangkitkan orang mati, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, kok Yesus nggak tolong dirinya? Lebih susah mana, membangkitkan orang mati atau mengeluarkan Yohanes dari penjara? Kira-kira susahan mana, saudara? Kira-kira susahan mana? Nggak ada yang susah jawabannya. Buat Tuhan sama aja. Tapi di sini Tuhan menyatakan dirinya bahwa tidak harus selalu seperti yang kita inginkan. Cara Tuhan menyatakan dirinya tidak bisa kita yang atur persis sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengatur Tuhan sesuai dengan yang kita inginkan. Tuhan berhak menyatakan dirinya dengan cara apapun. Mungkin yang kita inginkan adalah pertolongan, tanda mujizat secara langsung terjadi dalam hidup kita. Tapi kok seakan-akan yang ditolong orang lain. Yang disembuhkan ternyata orang lain bukan kita. Padahal kita yang lagi bergumul. Disinilah kita harus menerima pengaturan Tuhan yang sempurna. Dan saudara harus ingat, tujuan Tuhan bukan membuat kita jadi nyaman, tapi tujuan Tuhan adalah mendewasakan kita. Ini statement yang saudara harus ingat. Tujuan Tuhan bukan membuat kita jadi nyaman, tetapi mendewasakan kita. Termasuk Yohanes Pembaptis. Tekanan, kesulitan, itu akan mengeluarkan jati diri kita yang sebenarnya. Mengeluarkan identitas diri kita yang sebenarnya. Tekanan tidak mengubah kita. Tekanan menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Justru di dalam penjara ini loh, dalam kesulitan, dalam penderitaan ini, Tuhan juga mau mendewasakan Yohanes Pembaptis. Maka hal yang kedua, kekecewaan seringkali terjadi karena suatu hal di luar ekspektasi kita. Yohanes itu kan juga belajar kitab-kitab pada zaman dulu, saudara. Kitab-kitab perjanjian lama. Yohanes Pembaptis itu juga bergaul dengan masyarakat, punya komunitas. Ada yang berkata mereka adalah Yohanes Pembaptis mungkin tergolong kaum Esseni atau Qumran community. Ya. Yohanes pun seperti orang-orang Israel pada umumnya menantikan Mesias. Nah, ini sih hanya tafsiran, saudara ya. Mungkin Yohanes juga kecewa karena yang pertama tadi, kok bukan saya yang ditolong? Yang kedua, Mesias itu kan harusnya menyatakan diri di kota-kota besar, di jalan-jalan besar seperti Yerusalem. Ini kok di kampung-kampung? Kekecewaan seringkali terjadi karena sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Intinya satu, jangan menjadi kecewa kepada Tuhan dalam segala keadaan.
Jangan jadi kecewa sama Tuhan. Ada orang yang menjadi kecewa sama Tuhan. Kenapa orang lain Tuhan tolong, kok aku nggak ditolong? Loh, kadang-kadang pertolongan Tuhan saudara mungkin tidak melihat detik ini juga. Tapi nanti melewati tahun-tahun panjang, saudara baru bisa melihatnya. Wah, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saya nggak tahu saudara pernah mengalami hal seperti itu atau tidak. Tapi saya punya banyak sahabat yang menceritakan hal-hal seperti itu dan saya sendiri pun pernah mengalami hal tersebut. Ya, waktu saya dulu mau sekolah beasiswa private ke Australia, ambil S2 teologi. Ya. Dulu saya dijanjikan oleh salah seorang pendeta yang sangat terkenal yang ada di Indonesia ini. Kalau saya sebut nama saudara pasti tahu, saya tapi nggak boleh sebut nama. Dia bilang, Wigan, nanti kamu menggembalakan di sini. Tapi itu janji tinggal janji, tapi tidak kunjung datang. Akhirnya saya tetap berangkat ke Australia. Because life must go on, saya tidak bisa menunggu Pak Pendeta ini. Apakah saat itu ada kekecewaan? Ada, saudara. Dan di situ saya bertemu dengan sebuah komunitas yang sangat kecil. Dan akhirnya saya penggembalaan di sana. Melewati tahun-tahun panjang, baru tahu bahwa ternyata komunitas yang dimaksud pendeta itu juga adalah komunitas yang ini. Ketika hal itu terjadi, kita tuh bisa nggak tahu, saudara. Dan kita bisa kecewa, wah kok begini. Tapi lewat tahun-tahun panjang, wah itu beda. Dan ketika lewat tahun-tahun panjang itu saya bersyukur tidak dipertemukan. Rupanya memang rencana Tuhan, saya harus menggembalakan komunitas tersebut tanpa melalui pendeta ini. Yaitu panjang ceritanya. Ada lagi seorang sahabat yang cerita sama saya, dia mau dikirim ke luar negeri. Semuanya udah oke, tiba-tiba last minute papanya tidak setuju. Dia marah, dia berontak sama orang tuanya. Dia nggak ngomong sama orang tuanya berbulan-bulan. Tapi dia bilang, kalau saya flashback ke belakang, saya bersyukur saat itu saya dibatalkan oleh Tuhan untuk keluar negeri. Sebab tadi saya mau berangkat berlima, katanya 2 sekira meninggal, yang 2 lagi narkoba hidupnya nggak karuan. Sampai masuk penjara, rusak hidupnya. Nah, kalau saya ikut ke situ, kemungkinan besar saya ikut rusak. Hari ini saya meneteskan air mata, katanya. Saya melihat rajutan tangan Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan kadangkala itu masuk dalam pengaturan Tuhan yang ingin mendewasakan kita, yang ingin menyempurnakan kita. Saat itu mungkin bisa di luar ekspektasi kita, tapi kita jangan cepat berontak dan bilang, Tuhan kok begini. Jangan jadi kecewa sama Tuhan. Kalau ada hal yang tidak sesuai dengan selera kita saat ini, itu bukan kita jadi kecewa sama Tuhan. Justru harusnya selera jiwa kita yang disesuaikan dengan Tuhan. Oke deh, kalau Tuhan maunya begini, gitu kita yang ikutin dong maunya Tuhan. Makanya di pelajaran kita minggu lalu, barang siapa rela melepaskan nyawanya, sukenya, pikiran, kerasan, kehendak. Yang ketiga, kehendak. Justru ia akan mendapatkan. Apa sih yang ia dapatkan? Bukan apa yang dia inginkan, tapi apa yang Tuhan mau untuk dia dapatkan. Begitu, saudara. Ya, begitu. Jadi jangan mudah kecewa, saudara. Atau jangan pernah jadi kecewa. Sekalipun saat ini engkau merasa ini gak baik. Ini gak baik. It's okay, lewati tahun-tahun panjang, saudara akan melihat Tuhan itu baik. Tuhan itu menyertai saudara, Tuhan menuntun saudara. Kalau zaman sekarang, jangan jadi kecewa kalau Tuhan belum datang.
Ada orang yang jadi kecewa, mana katanya Tuhan mau datang. Bohong aja, ngomong gede aja. Mana Tuhan tuh nggak datang. Oh, jangan ngomong begitu, saudara. Kalau Tuhan belum datang itu Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri. Pelajaran yang ketiga, pengertian akan firman yang akan menyelamatkan kita dari keraguan kita atau kekecewaan kita. Lihat di sini. Ketika Yohanes, saudara ya. Ketika Yohanes bertanya, suruh muridnya tanya, engkaukah yang akan datang atau haruskah kami menunggu yang lain? Jawab Yesus, pergi dan katakan pada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Yesus nggak jawab straight to the point. Yesus jawab, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kok jawabannya seakan-akan tidak nyambung? Ini bukan nggak nyambung. Apa yang Yesus suruh ngomong adalah kutipan dari Yesaya 35 ayat 5 dan 6 dan Yesaya 61 ayat 1. Sebab Yesus tahu persis Yohanes Pembaptis adalah seseorang yang belajar kebenaran firman Tuhan. Dan itulah tanda-tanda Mesias yang dikutip oleh Yesaya 35 dan Yesaya 61. Ketika Yesus berbicara itu, Yohanes pasti connect langsung bahwa dia Mesias. Makanya pengertian kita akan firman Tuhan itulah yang akan menyelamatkan kita dari keraguan dan kekecewaan. Saudara, kita tidak bisa pungkiri, ada kalanya kita pun bisa meragukan Tuhan. Bisa loh, bukannya nggak bisa, bisa. Tidak ada kita yang kebal dari hal yang satu ini. Bisa, bukannya nggak bisa, bisa. Tapi kalau saudara berakar kuat dalam firman, begitu keraguan itu datang, saudara mengerti big plan Tuhan. Saudara bisa hempaskan langsung. Begitu suara dari luar datang yang membuat saudara meragukan firman Tuhan, kan? Kamu nggak ditolong Tuhan. Kalau saudara memahami firman, enggak, Tuhan bukan lagi bikin aku nyaman, Tuhan bikin aku dewasa. Beda, respon kita beda, saudara ya. Respon kita beda. Ayat 7-10 ini luar biasa. Ayat 7-10 itu luar biasa. Tuhan Yesus tidak menjadi marah sama Yohanes. Justru ia menguatkan peran dan posisi Yohanes di depan banyak orang. Ya. Jadi kalau saudara lihat di ayat yang ke-7, setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Malah dikukuhkan posisinya. Ya. Bahkan ayat ke-9, untuk apa kamu pergi? Untuk lihat nabi? Benar. Bahkan lebih dari nabi. Bahkan dipuji, saudara. Yohanes Pembaptis itu dipuji. Lihat ya, ketika diragukan, harusnya Yesus jadi kecewa, marah, dan balas dendam. Yesus gak marah dan balas dendam. Justru dikuatkan posisi Yohanes Pembaptis. Coba. Kalau saudara diragukan, dikecewakan sama orang yang paling dekat sama saudara, respon saudara apa kira-kira? Brengsek orang itu. Gitu. Yesus nggak kasih respon begitu. Justru Yesus mempromot Yohanes Pembaptis. Dia nggak jadi emosi, dia nggak jadi balas dendam. It's okay, it's okay. Ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Ucapan ini bukan karena Yesus sentimen dan marah kepada Yohanes, tetapi ucapan ini sebenarnya kalau dijelaskan harus panjang lebar, tapi intinya maksudnya adalah inilah dimulainya zaman perjanjian baru. Umat perjanjian baru itu punya target yang berbeda dengan umat perjanjian lama. Umat perjanjian baru memiliki target untuk menjadi
sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Umat perjanjian baru mempunyai target atau prototipe Yesus sebagai pilot projectnya. Umat perjanjian lama nggak ada gambarannya. Yesus belum turun ke bumi saat itu. Makanya ada orang yang bilang sama saya, "Pastor, saya boleh dong punya gundik-gundik. Daud aja punya gundik. Abraham aja punya istri lebih dari satu. Saya boleh dong." Loh, zaman dulu belum ada prototipenya, saudara. Kalau sekarang saudara dituntut seperti Tuhan Yesus. Perjanjian baru itu ditreat sebagai umat yang dewasa, bukan umat yang kanak-kanak. Kalau perjanjian lama dikasih Taurat. Kalau perjanjian baru, the Lord is my law. Tuhan hukumku. Nah, ya, Tuhan yang menjadi hukumku kalau dalam perjanjian baru. Jadi tuntutannya beda, itu maksudnya. Sebab umat perjanjian baru disetting untuk menjadi pejabat-pejabat dalam kerajaan sorga. Oke. Selanjutnya ayat 12, ini juga cukup sulit diartikan. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Terjemahan yang dapat lebih cocok, saudara, ini: kerajaan Allah dirintangi. Profesor G. Schrank dan Profesor W. Forster menerjemahkan bagian terakhir dari Injil Matius 11:12 itu bukan dengan pengertian kan mencoba menyerongnya dan ingin menguasainya. Tetapi mereka gini, menerjemahkannya dengan mereka menjauhkan kerajaan Allah dari orang. Dengan jalan apa? Merintangi orang-orang yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kalau saudara ingat di zaman itu ada orang-orang Farisi, ada ahli Taurat yang sampai Tuhan bilang, kamu itu ya, kamu tuh bikin orang susah masuk surga. Kamu ikatkan beban-beban berat pada orang. Kamu merintangi, itu loh maksudnya. Ya, itu loh saudara. Maksudnya, makanya dikatakan sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga coba dirintangi. Padahal ketika Yesus datang, Injil kerajaan Allah sudah datang. Injil kerajaan sorga sudah datang. Tapi orang Farisi mau mencoba merintangi, mau mencoba menghalangi. Ya. Dan sampai sekarang juga jangan sampai kelakuan hidup kita menjadi batu sandungan, saudara ya. Jangan sampai perbuatan hidup kita, sikap hidup kita menjadi sebuah batu sandungan untuk orang lain, sehingga orang lain bukannya menerima Yesus justru mengumpat, orang Kristen aja begitu, gua gak mau jadi Kristen, kelakuan orang Kristen kok kayak begitu. Nah itu kan kita jadi merintangi, saudara ya. Oke, nah ayat 13-19 nanti saudara baca sendiri ya. Tetapi ada yang menarik ini, ayat 16, dengan apakah kuumpamakan angkatan ini dengan orang-orang Israel pada saat itu? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari lambang sukacita. Kami nyanyikan kidung duka, kamu tidak berkabung. Kami ajak seneng-seneng, kamu gak mau. Kami ajak bersedih, kamu gak mau. Karena Yohanes datang, ia tidak makan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, mereka berkata, lihat, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Boleh saya simpelkan dengan satu bahasa? Lu maunya apa sih? Gitu. Loh ya kan? Dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Seumpama anak-anak duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling, kamu gak mau menari. Kami nyanyikan kidung duka, kamu gak mau bergabung. Kamu tuh maunya apa? Tuh. Kan begitu saudara ya. Kamu tuh maunya apa? Nah, manusia biasanya hanya menuntut tanda dan mencari kenyamanan, tetapi tidak mau memiliki pengertian.
Tetapi orang-orang yang mau dewasa di dalam Tuhan harus memiliki pengertian. Yang saudara cari itu bukan kenyamanan hidup. Yang saudara cari itu bukan sekedar tanda-tanda. Tanda hanya mengarahkan kepada tujuan. Tapi yang kita cari adalah pendewasaan dari Tuhan. Dan tidak ada orang yang dapat didewasakan tanpa pengertian. Jangan menjadi Kristen yang hanya sekedar mau cari nyaman. Kalau orang-orang zaman dulu hanya mau cepat-cepat Mesias yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Sehingga mereka punya Mesias versinya sendiri. Dan mereka tidak pernah bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu-waktu yang indah ini. Hamba-Mu berdoa, Roh-Mu yang kudus, Guru kami yang agung, mengajarkan lebih lanjut apa yang menjadi isi hati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku untuk kebersamaan kita di acara kesayangan kita Live Study. Sampai jumpa pada program Live Study berikutnya. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya.